dari SMP Pitasan kelas 8C di 21. Nama saya Raisa Pilaranita. Nama saya Musafir. Boleh kami mewawancari Bapak pada siang hari ini? Boleh Kak, saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Tino, usaha Mbak Cetakan. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Kalau untuk masa kerjanya sebenarnya udah sekitaran 20 tahun. Maksudnya Kalau untuk usahanya ini udah jalan hampir 10 tahun. lama banget ya Kak. Menurut Bapak, apa saja skill atau kemampuan yang harus dikuasai untuk bekerja di kopi? Kalau skill mungkin bisa diasah seiring berjalannya waktu. Tapi kalau untuk namanya bidang jasa, yang pertama harus dikuasai itu sebenarnya niat sama konsistensi untuk belajar. Kalau ilmu bisa diambil dari berjalannya waktu seperti ilmu desain grafis, sablon. Kalau mesin fotokopi kita bisa update dengan produk-produk terbaru fotokopi. Menurut Bapak, apa hal yang paling sulit saat bekerja di fotokopi? Hal yang paling sulit di fotokopi sebenarnya nggak ada yang sulit. Yang penting kita tahu teknik, tahu penempatan waktu. Yang kedua mungkin kalau sebenarnya nggak sulit, ini sebenarnya trouble seperti macam. Kalau untuk perawatan mesin fotokopi, Biasanya berapa pemasukan dari fotokopi? kalau fotokopi pendapatannya itu tidak tentu, karena biasanya hasil per hari dengan hasil per bulan itu sesuai dengan kalau kata orang fotokopi rezeki harian, jadi nggak bisa diprediksi kalau untuk jasa fotokopi. Ini tidak puas fotokopi. Kalau untuk pelanggan yang komplain, pertama yang pastikan bidang jasa, maaf untuk tidak puasa itu yang paling utama ya. Yang kedua mungkin kita bisa ganti dengan barang baru seperti hasilnya kurang baik dan kita ganti dengan cetakan yang lebih baik. Maksudnya Bapak itu minat bekerja di fotokopi itu karena apa sih? Pertama, waktu kerja fleksibel. Fleksibel dalam artian karena kita yang punya waktu, kita yang ini bisa lebih santai kalau untuk, karena tidak terikat dengan instansi atau segala macamnya. Tapi yang jelas kalau untuk usaha fotokopi itu tenaga yang dibutuhkan lebih banyak karena kita nggak ada jam operasional. Apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mesin fotokopi mengalami kerusakan? Pertama yang pastinya servis perbaikan. Kalau masih bisa ditangani dengan servis mandiri, berarti kita servis pribadi sendiri. Tapi kalau sudah tidak bisa ditangani dengan servis mandiri, biasanya kita panggil teknisi yang berpengalaman di bidang mesin fotokopi. Apakah ada tips dan trik untuk secara efisien? Fotokopi secara efisien bisa, itu kita bisa atur kecerahan toner. Toner itu tinta untuk fotokopi, jadi ketebalan tinta bisa kita atur. Jadi si tinta untuk mesin fotokopi lebih hemat. Ada lagi. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam melayani pelanggan yang permintaannya itu requestnya itu mendesak? Selama kita bisa memanage waktu dan bisa menangani sebenarnya nggak ada masalah.
Ya, kalau yang jadi masalah mungkin waktunya tidak mencukupi. Tidak, Pak. Boleh. Sejauh mana teknologi dan perkembangan digital mempengaruhi pekerjaan di fotokopi? Sangat signifikan karena bidang jasa percetakan tidak hanya fotokopi, tapi ada sablon juga sekarang sudah bisa digital, bisa printing sekarang juga sudah bisa digital. Jadi selama ini teknologi sangat berpengaruh dengan usaha fotokopi, percetakan dan sebagainya. Sama-sama. Cetak di sini tuh mesin itu namanya mesin cutting. Jadi itu peruntukannya untuk sebuat seperti ini, cutting stiker untuk nomor motor, mobil, keperluan lainnya. Ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini ya misal contohnya ya, ini tak buatin. Nah, itu. Nah, 45, jadi di sini dibuat 450. Di enter. Nah, jadi bisa masuk, dapat 2. Bisa langsung eksekusinya pencetkan atas tanda ini ya. Sekali start itu jalan. Berarti yang dibuka yang di sini tulisan saya. Jadi panggil. Sablon digital. Jadi kalau sablon dulu harus banyak, kalau sekarang bisa satuan. Oh, jadi nggak terbatas dengan jumlah. Ini baju yang biasa dipakai itu biasanya kaos nonton kompet 30S, itu standar kata orang tuh standar distro. Ini untuk timernya diatur di waktunya 15 detik untuk sablonnya. Untuk panasnya dipakai di angka 150 derajat. Jadi sampai ditunggu. Ini bentuk filmnya itu namanya PET DTF. Ini printing digital khusus untuk baju. Jadi kalau dulu buat sablon harus pakai screen, raktel dan tinta, sekarang karena modernisasi jadinya seperti ini. Ini bisa ditaruh di sini sambil tunggu
berjalan. Itu emang kertasnya ini ya. Kalau panas hilang. Enggak, nanti dibuka. Dia di press panas. Di belakang ini kan ada lemnya nih. Lem yang ini nanti cair. Nempelnya di sana. Gitu. Berarti nanti dilepasin juga kan? Iya, yang di depannya ini di antara pet sama tinta ada minyaknya. Bisa nih. Bisa kalau kena panas. Kita tunggu sampai 150. Kalau sudah, nah ini namanya masking tape, fungsinya untuk transfer cutting stiker yang seperti ini. Biar kita nempelnya ke media lebih cepat, karena kan ini kan satu-satu. Nah, kita pakai ini biar lebih cepat. Terima kasih Pak, hari ini sudah share ilmu tentang dunia percetakan. Ya, sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Sekian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Karim Syakir. Kesan dan pesan saya dalam mengikuti program JAM adalah program ini cukup berkesan bagi saya dan mungkin akan saya ingat, karena program ini memberikan saya pengalaman yang mungkin tidak saya dapatkan di sekolah lain, yaitu pengalaman bekerja sebagai masyarakat kelas menengah. Pesan saya, kita jangan lupa bersyukur apapun keadaannya, karena semua yang kita miliki itu pemberian dari Tuhan, dan juga kita harus tetap berusaha dan berdoa untuk yang terbaik, karena usaha tanpa doa sama saja seperti sombong, doa tanpa usaha sama saja sia-sia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pesan dan pesan di percetakan fotokopi. Saya sangat senang ketika menjadi tukang fotokopi. Saya sangat segan dengan orang-orang yang bekerja di tukang fotokopi, karena di tukang fotokopi sangatlah susah. Hanya orang-orang yang bisa saja. Ini dan saya sangat menyenangkan. Saya memiliki simpati karena membuat fotokopi susah. Pesan dan kesan yang saya dapatkan dari sebuah layanan fotokopi: pentingnya ketelitian dan kecepatan dalam pelayanan. Kualitas hasil cetakan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Peralatan yang modern dan terawat memberikan hasil yang lebih baik. Pelayanan ramah dan profesional membuat pelanggan merasa dihargai. Ternyata jadi tukang fotokopi tidaklah mudah, karena mereka harus melayani pelanggan dengan baik. Jika pelayanan kurang baik, maka pelanggan tidak merasa puas dan komplain. Kesan dan pesan, menurut saya, kegiatan fotokopi sangat penting dalam mempermudah mengadakan dokumen dengan cepat dan efisien. Meskipun sering dianggap biasa, fotokopi membantu dalam berbagai kegiatan pendidikan, bisnis, dan organisasi, memungkinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih terorganisir.
Prosesnya praktis, meskipun perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan, namun tetap menjadi alat yang tak tergantikan dalam kehidupan modern.